Tidak semua malam diciptakan untuk tenang. Tidak setiap kantuk berarti damai. Ada jiwa-jiwa yang ketika dunia terlelap, justru terbangun dalam keheningan yang menggemakan suara dari alam yang tak kasat mata. Tubuh boleh rebah, tapi roh tetap berjaga. Mata boleh terpejam, tapi hati tetap merasa. Jika akhir-akhir ini kamu merasakan lelah yang tak kunjung reda, gelisah tanpa sebab, atau tidur yang berubah menjadi pertempuran tanpa suara, maka bisa jadi ini adalah panggilan. Panggilan dari langit, bukan sekadar insomnia biasa. Karena tidak semua kelelahan berasal dari dunia. Beberapa berasal dari peperangan yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang telah dipilih. Jiwa terpilih tidak menjalani malam seperti kebanyakan orang. Di saat orang lain tidur dengan damai, dia merasakan detak tak biasa di dadanya. Bukan karena takut, tapi karena ada sesuatu yang sedang bergerak di dalam jiwanya. Seolah-olah alam semesta sedang berbisik, dan roh dipanggil untuk mendengar. Tidak semua orang akan mengerti. Tapi kamu yang membaca ini, kamu mungkin merasakannya. Dan jika kamu merasa tersentuh oleh kata-kata ini, itu karena kamu tidak sendirian dalam perasaan itu. Malam-malam panjangmu bukan sia-sia. Kelelahan yang tak terjelaskan bukanlah kebetulan. Mimpi-mimpi aneh, pikiran yang berputar di tengah malam, hati yang resah saat semua tampak tenang. Semuanya adalah sinyal. Bukan hanya dari pikiranmu, tapi dari dunia yang lebih tinggi. Mungkin kamu sedang digerakkan menuju sesuatu yang lebih besar. Mungkin kamu sedang dipanggil untuk mendengar, memahami, dan menerima pesan yang hanya bisa disampaikan dalam senyap. Ingatlah, Tuhan tidak membiarkan yang terpilih tertidur tanpa alasan. Dia membangunkan, karena ada hal yang harus disampaikan. Ada misi yang harus dipersiapkan. Dan seringkali, malam menjadi panggungnya yang paling sakral. Jangan abaikan gelisahmu. Jangan anggap ringan gangguan tidurmu. Ini bisa jadi awal dari penyelarasan, dan tidak semua orang diberi kehormatan untuk merasakannya. Sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam pesan yang akan menguatkan dan menyadarkanmu, aku ingin mengundangmu untuk menjadi bagian dari perjalanan ini sepenuhnya. Tekan tombol suka sebagai bentuk penerimaanmu. Klik langganan sekarang dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap pesan baru yang bisa mengubah cara pandangmu. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar angka 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap. Siap menerima pesan ini, bukan hanya dengan pikiranmu, tapi dengan seluruh jiwamu. Karena di balik malam yang sunyi, ada suara yang ingin kamu dengar. Di balik lelahmu, ada maksud ilahi yang sedang bekerja. Dan kamu bukan orang biasa. Kamu adalah jiwa terpilih. Dan malam ini, semuanya akan mulai masuk akal. Bagian 1. Ketika tubuh lelah, tapi jiwa tetap terjaga. Ada malam di mana tubuhmu menyerah, tapi jiwamu menolak diam. Kamu berbaring di ranjang dengan mata yang berat, napas yang pelan, namun ada sesuatu di dalam dadamu yang tetap menyala. Seolah-olah ada api kecil yang enggan padam, menolak untuk padam meski dunia telah tenang. Dan kamu pun bertanya dalam hati, mengapa aku belum juga terlelap, padahal aku begitu lelah? Jangan buru-buru menyalahkan pikiranmu. Jangan langsung mengira ini hanya masalah stres atau beban hidup. Karena seringkali, apa yang kamu alami bukan sekadar gangguan tidur. Ini adalah panggilan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang telah dipilih sejak awal. Mereka yang disebut sebagai jiwa terpilih. Jiwa yang telah dipilih oleh alam semesta, oleh tangan ilahi yang tidak terlihat, tidak bisa tertidur begitu saja saat ada gerakan di langit. Karena tubuh mungkin membutuhkan tidur, tapi roh itu mendengar, merasakan, dan merespon sesuatu yang lebih tinggi. Jiwa terpilih tidak pernah benar-benar bebas dari sensitivitas spiritual. Dan inilah yang membuat malam-malam mereka berbeda. Kamu mungkin pernah merasakannya. Tubuhmu lelah setelah seharian penuh aktivitas, tapi ketika kamu rebah, justru pikiranmu mulai berlari. Ingatan lama muncul kembali. Ketakutan tanpa nama membayang. Dada terasa berat,
Padahal tidak ada yang salah secara nyata. Tidur menjadi asing, dan keheningan malah berubah jadi kegelisahan. Ini bukan hal yang umum. Ini bukan kebetulan. Ini adalah gerakan spiritual. Rohmu tahu bahwa malam bukan hanya untuk istirahat. Malam adalah jam-jam di mana langit bergerak. Malam adalah ruang di mana suara dari dimensi ilahi bisa terdengar lebih jelas. Saat dunia diam, Tuhan berbicara. Tapi suara itu hanya bisa ditangkap oleh hati yang terjaga. Dan kamu, dengan semua kegelisahanmu, mungkin sedang berada dalam posisi itu. Bukan karena kamu lemah, justru karena kamu kuat. Bukan karena kamu kehilangan arah, justru karena kamu sedang dipanggil untuk diarahkan. Jiwa terpilih sering merasakan gangguan ini lebih awal dari orang lain. Mereka menangkap getaran yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Mereka peka terhadap atmosfer dan menyadari ketika sesuatu yang tidak kasat mata sedang bergerak. Inilah sebabnya mereka sulit tidur di malam-malam tertentu. Karena bukan hanya tubuh yang sedang diam, jiwa mereka sedang berjaga-jaga. Ketika kamu tidak bisa tidur, bukan berarti kamu sedang kalah. Bisa jadi kamu sedang disiapkan. Disiapkan untuk mendengar pesan yang tidak dikirim pada siang hari. Disiapkan untuk menerima kekuatan baru. Disiapkan untuk sebuah langkah besar yang hanya bisa dimulai dari kesunyian. Karena keheningan bukan hanya ruang kosong, ia adalah panggung tempat suara paling suci bergema. Jangan takut jika malam-malam terasa berat. Jangan malu jika kamu menangis di tengah gelap tanpa tahu mengapa. Jangan merasa aneh jika kamu merasa ada yang hadir meski tidak terlihat. Jiwa yang terpilih memang hidup dalam dimensi yang lebih dalam. Dan saat tubuh tak bisa tidur, bisa jadi itu karena Tuhan sedang mengetuk pintu batinmu, mengajakmu berbicara dalam bahasa yang hanya jiwa yang tenang bisa pahami. Jadi malam ini, jangan hanya mencoba tidur, cobalah berserah. Ucapkan doa dengan sederhana. Tuhan, jika ini waktumu untuk berbicara, aku siap mendengarkan. Tidak perlu kata-kata indah. Yang dibutuhkan hanyalah kejujuran. Karena Tuhan tidak mencari kata-kata mewah. Ia mencari hati yang terbuka. Dan ingatlah, jika malam ini kamu terjaga bukan karena gangguan, tapi karena panggilan, itu tandanya kamu sedang dipercaya. Dipercaya untuk berjaga ketika yang lain tertidur. Dipercaya untuk menjadi terang bahkan ketika tidak ada mata yang melihat. Karena mereka yang belajar berjaga di malam hari akan dibangkitkan sebagai pemenang di pagi hari. Bagian 2. Tidur yang jadi medan perang. Tidur, bagi banyak orang adalah tempat berlindung, ruang untuk memulihkan tubuh yang lelah. Namun bagi jiwa yang terpilih, tidur kadang bukanlah pelarian. Justru disitulah pertempuran dimulai. Di saat mata mulai terpejam, suara dari dunia luar mereda, dan lampu kamar telah dimatikan, justru dunia tak terlihat mulai bergema. Tidur yang seharusnya menjadi anugerah, tiba-tiba berubah menjadi medan perang yang sunyi namun dahsyat. Pernahkah kamu berbaring dengan harapan akan istirahat damai, tetapi malah dihantui oleh mimpi-mimpi yang mengganggu? Pernahkah kamu merasa tubuhmu tidur, tapi jiwamu berlari ke berbagai penjuru, seakan tidak mendapatkan tempat untuk diam? Ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari perjalanan jiwa yang tidak semua orang alami. Ini adalah ciri dari mereka yang mengemban cahaya dalam kegelapan. Jiwa terpilih membawa terang, dan terang selalu menjadi ancaman bagi kegelapan. Maka tidak heran jika saat kamu tertidur, justru itulah saat di mana kekuatan gelap mencoba menyusup. Bukan hanya lewat mimpi buruk, tetapi lewat rasa takut yang tak beralasan, lewat kecemasan tanpa wujud, lewat sensasi sesak di dada, atau bahkan bangun mendadak dengan air mata tanpa sebab. Ini semua adalah tanda bahwa tidurmu tidak netral. Tidurmu punya nilai. Tidurmu punya makna rohani. Dalam tidur, surga bergerak. Pesan-pesan ilahi disampaikan lewat mimpi, penyembuhan terjadi dalam keheningan, dan kekuatan baru diberikan saat tubuh diam. Tapi justru karena itulah, musuh ingin mengacaukannya. Karena musuh tahu, jika kamu bangun dalam keadaan segar, kamu akan melangkah dengan lebih pasti. Jika kamu bangun dengan hati yang damai, kamu akan berbicara dengan lebih berani. Dan jika kamu bangun dengan roh yang diperbarui, kamu akan menghancurkan banyak rencana kegelapan.
Lihatlah kisah-kisah suci sepanjang sejarah. Banyak perjumpaan ilahi yang terjadi saat seseorang tidur. Ada mimpi yang menjadi petunjuk, ada suara yang membimbing, ada penglihatan yang menguatkan. Itu bukan dongeng, itu bukan mitos. Itu adalah bukti bahwa tidur adalah waktu yang kudus bagi mereka yang terpilih. Tapi sekali lagi, karena begitu berharganya waktu tidurmu, maka begitu besarnya upaya untuk merusaknya. Musuh tidak hanya ingin kamu begadang, dia ingin kamu bangun dalam kelelahan. Dia ingin kamu membuka mata dan merasa kecewa sebelum kamu sempat bersyukur. Dia ingin kamu bangun dengan keraguan, bukan dengan harapan. Tapi kamu tidak harus membiarkan itu terjadi, karena kamu punya kuasa untuk mengubah bantal menjadi altar. Kamu punya otoritas untuk menjadikan tempat tidurmu sebagai tempat peristirahatan surgawi, bukan tempat penyergapan kegelapan. Mulailah dari hal kecil tapi penuh iman. Sebelum tidur, ucapkan doa perlindungan. Bukan sebagai ritual, tetapi sebagai bentuk penyerahan. Katakan, Tuhan, malam ini aku menyerahkan seluruh keberadaanku. Jagalah pikiranku, hatiku, dan rohku. Putarlah lagu penyembahan yang lembut. Biarkan frekuensinya memurnikan atmosfer kamar. Ambil satu ayat suci dan bacalah dengan perlahan. Biarkan firman itu menjadi pelindung dalam alam mimpimu. Jangan tidur tanpa melibatkan langit. Jangan lelap tanpa menyadari bahwa saat kamu tertidur, tidur, surga pun bekerja. Dan ketika kamu menyadari hal ini, kamu tidak akan lagi takut akan mimpi buruk. Kamu tidak akan lagi pasrah pada rasa cemas yang menyusup di tengah malam. Sebab kamu tahu, ada malaikat yang berjaga. Ada tangan ilahi yang mengusap kepalamu. Ada suara lembut yang berkata dalam rohmu, aku bersamamu, bahkan saat kamu tidak sadar. Jadi ketika malam datang dan kamu merasa ketenangan itu hilang, jangan panik. Ingatkan dirimu bahwa ini bukan kekalahan. Ini hanya pertanda bahwa kamu membawa sesuatu yang besar dalam dirimu, dan terang itu sedang diuji. Tapi tenanglah, karena mereka yang menjaga terang tidak pernah tidur sendirian. Semesta bersama mereka, langit memerhatikan mereka, dan Tuhan sendiri berjalan di antara mimpi-mimpi mereka. Karena bagi jiwa terpilih, tidur bukan hanya waktu istirahat. Tidur adalah tempat di mana roh bertemu dengan kekekalan, dan kemenangan mulai dirajut dalam diam. Bagian 3. Panggilan tengah malam. Ketika langit membangunkanmu. Kadang kamu terbangun tanpa alasan. Tidak ada suara, tidak ada mimpi, tidak ada gangguan dari luar. Tapi mata tiba-tiba terbuka. Hati terasa waspada. Dan meskipun kamu mencoba kembali tidur, ada sesuatu di dalam dirimu yang tidak membiarkanmu terpejam. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menyentuh lembut bahumu dan berbisik, bangunlah, aku ingin berbicara. Inilah yang disebut panggilan tengah malam. Saat waktu menunjuk jam-jam sunyi, ketika semua orang terlelap, langit memilihmu untuk berjaga. Bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu peka. Karena kamu telah ditempatkan dalam frekuensi ilahi yang bisa menangkap sinyal dari alam yang lebih tinggi. Jiwa yang terpilih tidak hanya dibentuk dalam siang yang terang. Mereka ditempa dalam keheningan malam, dalam obrolan rahasia antara roh dan penciptanya. Kamu mungkin tidak tahu mengapa kamu terbangun jam 2, jam 3, atau bahkan menjelang fajar. Tapi sadarlah, waktu-waktu itu bukan kebetulan. Itu adalah jam-jam di mana langit lebih terbuka. Jam-jam di mana suara dari alam spiritual lebih mudah menembus batas dunia. Dan saat kamu terbangun, bisa jadi itu karena ada sesuatu yang harus kamu doakan. Bisa jadi ada seseorang yang sedang dalam bahaya, dan doamu dibutuhkan untuk menyelamatkannya. Atau bisa jadi, langit ingin menyampaikan pesan yang tak bisa disampaikan saat kamu sibuk di siang hari. Lihatlah kembali kisah-kisah yang menggetarkan sejarah. Tidak sedikit panggilan besar dimulai saat malam. Dalam keheningan, suara ilahi menembus hati. Ada yang menerima visi, ada yang diberikan arahan, ada yang diberi kekuatan baru hanya karena mereka bersedia bangun dan berkata, aku siap. Jiwa terpilih tidak tidur untuk kabur dari dunia. Mereka tidur untuk berserah. Dan jika mereka dibangunkan, mereka tidak marah.
mereka mendengar. Jika kamu pernah merasa bahwa saat kamu terbangun tiba-tiba, suasana menjadi berbeda, lebih berat, lebih gelap, atau bahkan terasa khusyuk, maka itu bisa jadi karena ada gerakan spiritual yang sedang berlangsung. Bukan berarti kamu harus takut. Justru sebaliknya, kamu sedang dipercaya. Langit tidak membangunkan sembarang orang. Langit membangunkan mereka yang memiliki kapasitas untuk mengerti, meski belum sepenuhnya paham. Dan kepekaanmu adalah anugerah, bukan beban. Apa yang harus kamu lakukan ketika ini terjadi? Jangan buru-buru memejamkan mata lagi. Duduklah, tenangkan napasmu. Katakan dalam hatimu, Tuhan, jika ini darimu, aku mendengarkan. Diamlah sejenak, dengarkan keheningan. Kadang suara Tuhan tidak datang dalam petir, tapi dalam bisikan. Kadang bukan kata yang kamu terima, tapi damai. Dan itu pun sudah cukup untuk mengubah harimu. Jika ada seseorang yang tiba-tiba terlintas dalam pikiranmu, doakan dia. Jika ada perasaan ganjil, bicaralah pada Tuhan tentangnya. Jika tidak ada apa-apa sekalipun, tetaplah bersyukur. Karena kamu terbangun bukan karena gangguan, tapi karena kepercayaan. Dan setiap kali kamu menjawab panggilan itu, kamu sedang memperkuat ikatan antara dirimu dan langit. Jiwa yang terpilih tidak dipanggil untuk kenyamanan. Mereka dipanggil untuk kedalaman. Dan malam adalah waktu yang paling jujur, karena tidak ada suara dunia yang mengganggu. Hanya kamu dan Tuhan. Hanya rohmu dan Sang Pemberi hidup. Maka jangan sia-siakan panggilan itu. Bangkitlah meski hanya sejenak. Tuturkan isi hatimu, meski tak tahu harus berkata apa. Karena terkadang, kehadiranmu saja sudah cukup sebagai jawaban. Panggilan tengah malam bukan gangguan. Ia adalah kehormatan. Dan jika kamu terbangun malam ini tanpa alasan yang jelas, ingatlah satu hal. Langit memilihmu untuk mendengar yang tidak bisa didengar oleh mereka yang masih tertidur. Maka dengarkan. Doakan, resapi, karena bisa jadi itulah awal dari sesuatu yang besar dalam hidupmu, sesuatu yang hanya bisa dimulai dari satu hal kecil, kesiapanmu untuk berkata ya dalam keheningan. Yesus dalam bagian 4, ketakutan tak bernama dan malam yang dingin. Ada malam yang tidak hanya gelap di luar jendela, tetapi juga di dalam hati. Bukan karena tidak ada cahaya, melainkan karena jiwa merasakan beban yang tidak bisa dijelaskan. Kamu terbangun dengan jantung yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Nafasmu tidak lagi tenang, dan dada terasa seperti dipenuhi awan hitam yang berat. Kamu ingin tidur kembali, tapi rasa takut itu terlalu nyata. Seolah ada sesuatu yang hadir di dalam kamar, meski tak terlihat oleh mata. Ini bukan sekadar mimpi buruk. Ini bukan hanya lelah pikiran. Ini adalah perang yang tidak semua orang mengerti. Perang rohani yang hanya dirasakan oleh mereka yang dipanggil untuk menjadi terang dalam dunia yang penuh bayang-bayang. Jiwa terpilih sering mengalami malam seperti ini. Malam di mana mereka tidak hanya bangun, tapi merasa seperti ada sesuatu yang sedang mencoba mengintimidasi. Dan meski tidak ada suara, tubuhmu tahu. Rohmu tahu. Rasa takut yang muncul di malam hari seringkali lebih tajam daripada siang hari. Bukan karena gelapnya ruangan, tapi karena senyapnya dunia membuat suara dari alam tak terlihat menjadi lebih terdengar. Kadang kamu terbangun dari tidur dengan rasa sesak, mimpi buruk yang terlalu nyata, atau sensasi seperti sedang diawasi. Tidak sedikit pula yang mengalami kelumpuhan tidur. Tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, hanya bisa merasakan kehadiran yang mencekam. Semua ini bukan halusinasi. Ini adalah bukti bahwa terangmu sedang diganggu oleh sesuatu yang takut pada potensi yang kamu miliki. Mengapa kamu? Karena kamu bukan sembarangan. Karena ada terang yang kamu bawa, yang belum kamu sadari sepenuhnya. Dan karena itulah, musuh mencoba menanam ketakutan. Sebab musuh tahu, jika kamu bangun penuh percaya diri, kamu akan mengguncang dunia. Jika kamu tidur dalam damai dan bangun dengan penglihatan yang jernih, kamu akan menjadi bahaya bagi segala bentuk kegelapan. Maka dia datang ketika kamu paling lemah. Saat kamu terlelap, saat tubuhmu istirahat, tapi rohmu tetap berjaga. Namun ingatlah,
rasa takut itu bisa dilawan. Kamu tidak harus tunduk pada bayangan. Ketika kamu merasa ketakutan muncul tanpa sebab, berdirilah di dalam iman. Bukalah mulutmu, meski dengan suara pelan. Ucapkan bahwa kamu tidak sendiri. Ucapkan bahwa ruangan ini adalah tempat yang kudus, dan hanya kedamaian yang boleh tinggal di dalamnya. Bacalah satu ayat suci. Dengarkan lagu penyembahan yang lembut. Ucapkan doa perlindungan dengan iman, aku tidak takut. Aku tahu siapa yang bersamaku. Karena ketakutan itu hanyalah bayangan. Ia hanya punya kuasa jika kamu mempercayainya. Tapi saat kamu memilih untuk percaya bahwa ada yang lebih besar bersamamu, maka bayangan itu akan mundur. Jiwa yang terpilih tidak dibebaskan dari malam-malam yang berat, tapi mereka diberi senjata untuk menghadapinya. Dan senjatamu adalah iman. Ya, iman. Senjatamu adalah kehadiran Tuhan yang kamu undang ke dalam ruang tidurmu. Jangan pernah tidur dalam ketakutan yang kamu anggap sebagai hal biasa. Jangan pernah anggap mimpi buruk sebagai hiburan bawah sadar semata. Terkadang, mereka adalah serangan. Tapi serangan itu bisa dipatahkan. Kamu tidak perlu menjadi pendeta atau pemimpin spiritual untuk melawan. Kamu hanya perlu percaya. Percaya bahwa kamu dijaga. Percaya bahwa malam ini tidak akan berakhir dalam kekalahan. Bangunlah. Nyalakan terang dalam rohmu. Doakan kamarmu. Persembahkan tidurmu. Dan jika kamu terbangun dengan rasa takut, lawan dengan pujian. Lawan dengan kata-kata yang mengandung kuasa. Ingatkan dirimu bahwa kamu adalah milik Sang Pencipta. Dan tidak ada kegelapan yang bisa bertahan dalam ruangan yang dipenuhi oleh cahaya iman. Jadi jika malam ini kamu merasa ada yang tidak biasa, jangan panik. Tenanglah, karena kamu bukan sendiri. Kamu tidak melawan dalam diam. Surga bersamamu. Dan malam yang gelap itu hanyalah panggung sementara sebelum fajar menyingsing membawa kemenangan. Karena jiwa terpilih tidak hanya menang dalam terang. Mereka belajar menang dalam gelap. Dengan kepala terangkat, dengan hati yang berani, dan dengan roh yang tidak pernah tidur. Bagian 5. Ketika pikiran menjadi medan pertempuran. Ada satu medan perang yang paling sunyi, namun paling menentukan nasib jiwa, pikiran. Dan seringkali, justru ketika malam tiba, saat tubuh beristirahat, saat semua suara dunia telah diam, pikiranmu justru mulai bersuara paling keras. Seolah-olah ketika dunia tutup mata, hatimu malah membuka seluruh jendela luka, keraguan, dan kekhawatiran. Disinilah, di antara gelap dan senyap, banyak jiwa terpilih berperang melawan musuh yang tidak terlihat, bisikan dalam pikiran. Pernahkah kamu merasakan ini? Kamu sudah berbaring, lampu sudah padam, tapi pikiranmu justru berputar semakin cepat. Kenangan lama muncul seperti bayangan. Ketakutan akan masa depan menyusup diam-diam. Bisikan penuh keraguan muncul. Apakah aku cukup baik? Apakah aku bisa melewati ini? Kenapa aku seperti ini? Dan semakin kamu mencoba tidur, semakin keras suara-suara itu menggema di kepalamu. Jangan anggap ini hal kecil. Ini adalah salah satu senjata paling licik dari kegelapan. Menabur kekacauan dalam pikiran yang hening. Jiwa yang terpilih adalah ladang subur. Tuhan ingin menanam visi, hikmat, dan arahan di dalamnya. Tapi jika musuh bisa terlebih dahulu menabur ketakutan, keraguan, rasa tidak layak, dan perasaan bersalah, maka benih yang suci pun akan sulit tumbuh. Itulah sebabnya, banyak peperangan terbesar justru terjadi saat kamu sendiri, dalam gelap, di atas ranjang, ditemani oleh pikiran yang tak mau berhenti. Tapi ketahuilah, ini bukan akhir. Ini bukan kekalahan. Ini adalah panggilan untuk bangkit, bahkan di tengah gelap. Kamu tidak ditinggalkan dalam perang ini. Kamu hanya sedang diajak untuk mengenali medan tempurmu dan melatih imanmu untuk bertarung dengan senjata kebenaran. Ketika pikiranmu mulai kacau, saat suara-suara negatif mulai menguasai ruang batinmu, ingatlah, kamu punya pilihan. Pilihan untuk diam dan membiarkan badai itu menguasai, atau pilihan untuk berdiri dalam doa, dalam penyembahan, dan dalam pernyataan iman. Jangan biarkan ranjangmu menjadi singgasana bagi kebingungan. Jadikan itu altar kebenaran. Ucapkan dengan iman, walau dengan suara pelan, aku adalah terang,
Aku dipilih, aku dilindungi, aku diberi kuasa. Baca satu ayat sebelum tidur. Biarkan kata-kata suci mengisi pikiranmu, bukan rasa takut. Dengarkan pujian lembut yang mengangkat hatimu ke tempat yang lebih tinggi. Deklarasikan bahwa pikiranmu bukan tempat kekacauan, tetapi tempat pewahyuan. Katakan pada dirimu sendiri, aku tidak akan menjadi tawanan dari pikiranku. Aku akan menjadi tuan atasnya. Karena kamu memang diciptakan bukan untuk dikendalikan oleh suara negatif, melainkan untuk mendengar suara langit yang penuh damai. Dan jika malam ini pikiranmu kembali bergejolak, jangan panik. Tenanglah, dan ingat bahwa kamu tidak sendiri. Banyak jiwa yang terpilih melalui jalan yang sama. Mereka juga berperang di medan yang tak terlihat. Tapi mereka menang. Bukan karena mereka lebih hebat, tapi karena mereka belajar menyerahkan segalanya sebelum tidur kepada Tuhan yang tidak pernah tidur. Bicaralah kepadanya. Ceritakan semua, bahkan yang kamu anggap remeh. Katakan dengan jujur, Tuhan, pikiranku gaduh. Aku butuh Engkau menenangkan badai ini. Dan percayalah, bahkan jika jawabannya tidak datang dalam bentuk kata-kata, damainya akan mengalir masuk seperti air yang menyirami tanah gersang. Jiwa terpilih tidak dibentuk dari malam yang tenang. Mereka dibentuk dari malam yang penuh tanya, namun tetap memilih percaya. Mereka dibentuk dari pikiran yang sempat kacau, namun memilih menyerah pada cahaya. Dan kamu, ya kamu yang sedang membaca ini, sedang berada di jalan yang sama. Jangan menyerah, karena malam ini mungkin terasa berat, tapi fajar yang akan datang menyimpan jawaban. Dan kamu akan tiba di sana, dengan hati yang lebih kuat, dengan iman yang lebih tajam, dan pikiran yang dipenuhi damai yang tidak bisa diganggu oleh apapun. Bagian 6. Istirahat bukan sekadar tidur, tapi keputusan rohani. Istirahat sejati bukan hanya soal menutup mata dan memadamkan lampu. Istirahat sejati adalah keberanian untuk menyerahkan kendali. Dan bagi jiwa yang terpilih, beristirahat bukanlah kemewahan, itu adalah keputusan spiritual. Keputusan untuk percaya bahwa ketika tubuh diam, Tuhan tetap bekerja. Bahwa saat kita tak bergerak, langit tetap berperang untuk kita. Karena istirahat, bagi mereka yang membawa terang, bukan sekadar pemulihan tubuh. Ia adalah bentuk iman yang dalam. Kamu yang telah melewati malam-malam gelisah, kamu yang pernah terbangun dengan jantung berdegup tak menentu, kamu yang sudah mencoba berbagai cara, namun tetap merasa ada yang tidak selesai. Ketahuilah, kamu bukan rusak, kamu bukan lemah. Kamu adalah jiwa yang sedang diproses, dipanggil untuk memasuki dimensi iman yang lebih dalam, di mana tidur bukan hanya waktu untuk pulih, tapi waktu untuk diserahkan kepada langit sepenuhnya. Pernahkah kamu bangun di pagi hari dan merasa lebih lelah dari malam sebelumnya? Seolah tubuhmu tidur, tapi jiwamu habis-habisan bertarung. Ini bukan imajinasi. Ini bukan kebetulan. Banyak jiwa yang dipilih mengalami pertempuran ini. Karena saat mereka tidur, doa-doa yang pernah mereka ucapkan sedang menggetarkan alam tak terlihat. Ada panggilan dalam dirimu yang mengundang pergerakan dari dimensi spiritual. Dan seperti yang terjadi pada tokoh dalam kisah-kisah suci, jawaban atas doamu mungkin sudah dikirim sejak hari pertama, namun masih harus melewati perlawanan rohani yang tidak terlihat oleh matamu. Kelelahan tanpa sebab di pagi hari kadang adalah tanda bahwa rohmu sedang berjaga di malam hari. Bahwa kamu telah dijaga, bahkan tanpa sadar. Bahwa kamu sedang dilibatkan dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu pikirkan. Tapi jangan takut, jangan merasa sendirian. Karena tidak ada satupun air matamu yang sia-sia. Tidak ada satupun detak hatimu yang tak dipahami oleh langit. Inilah waktunya untuk mulai memandang tidur dengan cara yang baru. Bukan sekadar rutinitas, tapi altar penyerahan. Jadikan bantalmu tempat pertemuan antara iman dan damai. Ucapkan sebelum tidur, aku beristirahat karena aku percaya. Aku tidur karena aku tahu Tuhan tidak pernah tertidur. Kata-kata ini bukan mantera. Ini adalah deklarasi iman yang mengubah atmosfer ruanganmu. Ini adalah cara rohmu berkata, aku berhenti, agar Tuhan yang melanjutkan. Ciptakan suasana kudus di ruang tidurmu. Putar pujian yang lembut. Redupkan cahaya.
Baca satu ayat sebelum tidur dan renungkan artinya. Biarkan itu meresap ke dalam hatimu. Jangan hanya menenangkan tubuhmu, tenangkan jiwamu juga. Karena damai tidak datang dari diamnya dunia luar, tapi dari kepercayaan yang mendalam bahwa kamu dijaga. Bahkan ketika kamu tidak sadar, musuh ingin kamu terus lelah, terus gelisah, terus ragu. Karena ia tahu, jika kamu benar-benar beristirahat dalam Tuhan, kamu akan bangun dengan kekuatan yang menggetarkan bumi. Ia tahu, jika kamu tidur dengan damai, kamu akan bangun dengan penglihatan baru. Maka jangan biarkan dia mencuri waktu tidurmu lagi. Rebut kembali malam-malam yang telah dicuri. Jadikan setiap malam sebagai tempat pemulihan, bukan penghancuran. Dan ingatlah, kamu bukan hanya tertidur. Kamu sedang dipulihkan. Kamu sedang diperkuat. Kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang belum kamu lihat. Tapi Tuhan telah lihat sejak awal. Jiwa yang terpilih memang tidak diberi jalan yang mudah. Tapi mereka diberi penghiburan dan kuasa yang hanya bisa ditemukan dalam keheningan malam. Tidur bukan pelarian. Tidur adalah tanda bahwa kamu percaya. Bahwa kamu tahu siapa yang memegang kendali. Bahwa kamu tidak harus berjaga sendiri, karena semesta berjaga bersamamu. Dan ketika kamu bangun, bukan hanya tubuhmu yang segar, tetapi rohmu pun akan membawa kekuatan baru. Karena mereka yang belajar beristirahat dalam Tuhan akan bangkit bukan sebagai korban keadaan, tapi sebagai pembawa perubahan. Dan itulah kamu, jiwa yang terpilih, yang bahkan saat tertidur tetap digunakan langit untuk sesuatu yang besar. Bagian 7. Ketika tidur menjadi senjata dan malam menjadi altar. Tidak semua tidur adalah pelarian. Tidak semua malam hanya tentang memejamkan mata. Bagi jiwa yang terpilih, tidur bisa menjadi senjata. Malam bisa menjadi altar. Karena dalam keheningan yang mendalam, ketika tidak ada suara manusia yang terdengar, langit berbicara. Dan saat kamu mengerti hal ini, kamu akan menyadari bahwa malam bukan tempat ketakutan, melainkan tempat kekuatan dibentuk. Musuh tahu satu rahasia besar, bahwa jika kamu tidur dalam damai, kamu akan bangun dengan penglihatan yang tajam. Jika kamu terlelap dalam kepercayaan, kamu akan bangun dengan arah yang jelas. Maka ia tidak datang menyerangmu saat kamu aktif di siang hari, ia datang saat kamu hendak beristirahat. Ia tahu, mereka yang mampu tidur dalam ketenangan akan bangun dalam kemenangan. Dan itulah yang ia takutkan. Itulah sebabnya kamu sering merasa gelisah saat hendak tidur. Itulah mengapa pikiranmu tiba-tiba penuh. Itulah mengapa rasa takut muncul tanpa sebab. Karena ada kekuatan besar dalam diri orang yang mampu menyerahkan malamnya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena dalam tidur yang suci, kamu tidak hanya memulihkan tubuh, tetapi menerima arahan baru, kekuatan baru, bahkan penglihatan baru dari langit. Ingatlah kisah tentang pemuda bernama Samuel. Ia tidak dipanggil Tuhan di tengah keramaian. Ia tidak dipilih di tengah hiruk-pikuk. Ia dipanggil saat malam, saat semua tidur, saat dunia hening. Suara itu datang saat ia sedang terlelap. Tapi karena jiwanya bersih, karena hatinya peka, ia mendengar. Dan malam itulah yang mengubah hidupnya. Malam itulah yang menandai awal dari sesuatu yang besar. Begitu pula denganmu. Mungkin kamu merasa tidur hanyalah akhir dari hari. Tapi bisa jadi, justru itu adalah awal dari takdirmu. Malam adalah ruang kudus di mana alam semesta bergerak dengan cara yang tidak bisa dimengerti dengan logika. Disitulah pesan datang, penyembuhan turun, dan panggilan diperbarui. Tapi semua itu hanya dapat dirasakan oleh mereka yang menjadikan tidur sebagai momen penyerahan, bukan sekadar kelelahan. Kamu bisa mengubah tempat tidurmu menjadi tempat perjumpaan. Tidak butuh altar dari emas, tidak butuh lilin menyala atau doa panjang. Cukup hati yang terbuka dan roh yang berserah. Sebelum tidur, katakan, Tuhan, malam ini bukan hanya untuk tidur. Malam ini aku serahkan sebagai persembahan. Ambillah pikiranku, tenangkan hatiku, bimbing jiwaku. Kata-kata itu cukup untuk mengundang hadirat langit turun ke dalam kamarmu. Ketika kamu menjadikan tidur sebagai tindakan iman, kamu mengusir ketakutan, kecemasan, dan bisikan gelap. Kamu menegaskan bahwa malam milikmu, bukan milik rasa takut.
Kamu menegaskan bahwa bahkan dalam tidur, kamu tidak kalah. Kamu tetap menang, karena Tuhan bekerja bahkan saat kamu tidak sadar. Dan rohmu tetap terhubung bahkan saat tubuhmu terbaring diam. Jiwa terpilih tidak hanya membawa terang di siang hari. Mereka membawa ketenangan di malam hari. Mereka adalah orang-orang yang meski gelap mengelilingi mereka, mereka tetap memancarkan damai. Mereka adalah bukti bahwa kemenangan sejati dimulai dari tempat yang paling sunyi, dari ranjang yang disucikan, dari pikiran yang tenang, dari hati yang menyerah. Jika malam ini kamu masih terjaga, jangan menyerah. Jangan pikir kamu sedang kalah. Mungkin kamu sedang dipanggil. Mungkin kamu sedang disiapkan. Dan mungkin, justru malam inilah Tuhan sedang menjahit ulang jiwamu agar siap menerima sesuatu yang besar besok pagi. Jangan anggap tidurmu sebagai kelemahan. Anggaplah itu sebagai senjata yang digunakan langit untuk menguatkanmu secara diam-diam. Dan saat fajar datang, kamu tidak akan bangun sebagai pribadi yang sama. Kamu akan bangun sebagai seseorang yang telah disentuh, dibentuk, dan dikuatkan oleh Tuhan dalam diam. Karena mereka yang belajar tidur dalam iman akan bangun membawa kuasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka akan hidup dengan arah, berjalan dengan keyakinan, dan menebar damai kemanapun mereka melangkah. Itulah kamu, jiwa yang terpilih, yang bahkan dalam tidur pun tidak pernah ditinggalkan. Karena malam bukan akhir dari hari. Malam adalah awal dari sesuatu yang kudus. Kini kamu tahu bahwa malam-malam yang terasa berat bukanlah kutukan, melainkan panggilan. Bahwa kantuk yang tak kunjung datang, mimpi yang mengusik, atau perasaan ganjil yang muncul di tengah malam bukan sekadar kebetulan. Jiwa yang terpilih tidak diberi jalan yang biasa. Bahkan saat dunia tertidur, jiwamu tetap terhubung dengan langit, berjaga dalam keheningan, menerima pesan dalam sunyi, dan diperkuat dalam pertempuran yang tak terlihat. Jangan lagi anggap kegelisahanmu sebagai kelemahan. Jangan lagi melihat insomnia sebagai beban. Mungkin itulah caramu diproses. Mungkin justru dari situ arah baru akan terbuka. Sebab Tuhan tidak hanya berbicara dalam terang, Dia juga menyentuh dalam gelap. Tidak hanya di siang hari Dia bekerja. Bahkan di tengah malam pun, Dia mendekapmu erat, menjaga pikiranmu, menguatkan hatimu. Malam tidak lagi menakutkan jika kamu tahu siapa yang berjalan bersamamu. Tidur tidak lagi menjadi beban jika kamu tahu bahwa surga berjaga saat kamu beristirahat. Dan gelisah tidak lagi jadi musuh jika kamu mulai melihatnya sebagai panggilan untuk lebih dekat. Jadi malam ini, sebelum kamu pejamkan mata, katakan dalam hati dengan penuh keyakinan, aku bukan orang biasa, aku jiwa yang terpilih. Dan malam ini, aku tidak hanya tidur. Aku menyerahkan jiwaku pada Dia yang tak pernah tertidur. Jika kamu merasa pesan ini berbicara kepada hatimu, jangan biarkan ia berhenti di sini. Tekan suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi. Tulis di kolom komentar 77 sebagai tanda bahwa kamu siap menerima penyertaan langit malam ini. Karena kamu tidak sendiri. Kamu dipanggil, kamu dijaga, dan kamu akan menang, bahkan saat tertidur.